Salam sehat, salam CHYBK, dan selamat pagi untuk anak-anak hebat semua. Berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bersama dengan Bu Ria. Hari ini kita akan belajar bersama dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal makna iman Kristiani sebagai anugerah Allah. Dan yang kedua, peserta didik dapat melakukan aktivitas sebagai ungkapan iman kepada Allah. Anak-anak hebat, kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu, yaitu tentang iman adalah anugerah dari Allah. Minggu lalu anak-anak sudah belajar bersama tentang arti iman dan anugerah. Anak-anak pun sudah menjawab dengan benar arti iman dan anugerah. Iman adalah percaya dan anugerah adalah pemberian. Jadi iman adalah anugerah dari Allah memiliki arti kepercayaan sebagai pemberian dari Allah. Anak-anak hebat, kita akan mendengarkan kisah dari dua tokoh penting, yaitu kisah Santo Agustinus dari Hippo dan Santa Monica. Bagaimana cara mereka mengenal iman akan Allah. Mari kita ikuti perjalanan iman Santo Agustinus. Santo Agustinus hidup kurang lebih 1600 tahun yang lalu di Afrika Utara, tepatnya di Algeria. Tetapi perjalanan hidup Santo Agustinus penuh liku-liku. Santo Agustinus lahir pada tahun 354 di salah satu provinsi Romawi di Afrika, dan sejak muda mengenal peperangan antara terang dan kegelapan. Ibunya, Monica, adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Tetapi ayahnya, Patricius, adalah penyembah berhala, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kehidupan keluarganya merupakan tantangan. Agustinus menolak kerinduan ibunya agar dia mengikut Yesus, dan lebih memilih pandangan hidup ayahnya yang lebih terbuka. Di sekolah, dia menganut agama Manikean, yang mempercayai pergumulan antara baik dan jahat, tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Tak lama kemudian, dia mengikuti gaya hidup yang bebas dan melakukan banyak dosa. Setelah lebih dari 10 tahun terobang-ambing dalam filsafat yang berbeda-beda, akhirnya dia menyadari kebenaran. Suatu hari, dia mendengar suara seorang anak meminta dia untuk mengambil dan membaca, dan dia anggap sebagai perintah untuk membaca Alkitab. Setelah menemukan Alkitab, dia membukanya dan memutuskan untuk membaca kalimat pertama yang dia dapati di sana. Bagian Alkitab yang kebetulan dia baca mengubah hidupnya selamanya. Agustinus menyerahkan hidupnya kepada Yesus saat itu juga. Itu membuat ibunya begitu berbahagia. 2 tahun kemudian, setelah kematian anak laki-lakinya yang juga percaya kepada Yesus, Agustinus menjual semua harta warisannya dan memberikannya kepada fakir miskin. Satu-satunya yang dia miliki adalah rumah keluarga yang segera dia ubah menjadi sebuah biara. Dia ditahbiskan menjadi pastor dan kemudian diangkat sebagai uskup kota Hippo. Di sana, dia bekerja tanpa lelah sampai akhir hidupnya untuk meyakinkan penduduk kota agar percaya kepada Yesus. Dia wafat pada 28 Agustus 430 di usia 75 tahun. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan kisah Santo Agustinus dari Hippo dan Santa Monica. Ibu akan menjelaskan kembali kisah bagaimana cara mereka mengenal iman akan Allah. Dulunya, Santo Agustinus menjalani hidup yang tidak sesuai dengan iman Kristiani, termasuk juga memiliki anak tanpa menikah. Setelah itu, Agustinus meninggalkan daerah asalnya dan berkelana ke Italia. Santa Monica terus berdoa bagi Agustinus selama 17 tahun, dan karena bimbingan dari Uskup Ambrosius, akhirnya Agustinus pun bertobat dan menjadi martir Kristus. Sedangkan Santa Monica, yaitu ibu dari Agustinus, saat merasakan tekanan batin yang disebabkan oleh cara hidup Agustinus, namun karena ketekunan Santa Monica selalu berserah diri kepada Allah, maka terjadilah pertobatan Agustinus yang membuat Santa Monica bersukacita. Dari dua kisah ini kita belajar bahwa untuk mengenal belas kasih Tuhan melalui perjalanan yang panjang dan tidak mudah.
Anak-anak hebat, pada zaman sekarang pun kita masih merasa kesulitan untuk mengenal iman akan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita memerlukan bantuan untuk mengenal iman akan Yesus Kristus dengan beberapa cara. Yang pertama bisa dengan berdoa bersama, membaca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi, serta dapat membaca kisah hidup Santo Santa Pelindung. Nah, dari cara-cara itulah kita dapat mengenal iman akan Yesus Kristus. Cara-cara kita seperti berdoa bersama, membaca kitab suci, lalu mengikuti perayaan Ekaristi, dan membaca kisah Santo Santa Pelindung, kita dapat melihat karya-karya Yesus seperti menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang yang mengalami pendarahan, dan mukjizat-mukjizat lain yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dari karya-karya Yesus itu, kita bisa melihat Allah melalui Yesus. Melalui mukjizat Yesus, kita bisa melihat Allah yang berkarya. Melalui mukjizat Yesus, kita semakin percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan melalui mukjizat Yesus, kita mengenal Yesus Putra Allah yang diutus untuk menebus dosa umat manusia. Dengan demikian, pengenalan akan Tuhan bukan usaha kita sendiri ya anak-anak, tetapi merupakan inisiatif atau pemberian atau anugerah yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Anak-anak hebat, dari tema iman adalah anugerah Allah, ada 3 hal penting yang perlu untuk anak-anak ingat dan pelajari kembali. Yang pertama, mengenal belas kasih Tuhan melalui perjalanan yang panjang dan tidak mudah. Ini kita bisa belajar dari Santo Agustinus dan Santa Monica ya. Dan yang kedua, mengenal iman akan Yesus memerlukan beberapa bantuan dengan cara bisa membaca kitab suci, membaca kisah hidup Santo Santa, berdoa bersama, dan mengikuti perayaan Ekaristi. Dan yang ketiga, pengenalan iman akan Tuhan bukan usaha manusia sendiri, tetapi juga merupakan inisiatif Tuhan untuk menganugerahkannya kepada manusia. Ini ada beberapa catatan dari tema iman adalah anugerah dari Allah. Nah, anak-anak, catatan ini bisa anak-anak tulis di buku catatan agama, juga boleh anak-anak print, kemudian ditempelkan di buku catatan agama untuk anak-anak pelajari kembali di rumah. Nah, catatan yang pertama adalah iman adalah pemberian atau anugerah dari Allah. Dan yang kedua, Allah yang pertama kali memanggil kita untuk percaya kepadanya. Dan yang ketiga, cara dapat digunakan untuk mengenal Allah, iman akan Allah maksudnya ya. Yang pertama dengan membaca kitab suci, membaca kisah hidup Santo Santa, berdoa bersama, dan mengikuti perayaan Ekaristi. Anak-anak, jika penjelasan yang Ibu berikan kurang jelas dari tema iman adalah anugerah dari Allah, anak-anak bisa menanyakannya kepada Bu Ria. Terima kasih anak-anak. Salam sehat, salam CHYBK. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.